Alhamdulillah wa syukrulillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ibu-ibu yang dirahmati Allah, alhamdulillah puji syukur kita haturkan hadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang kita terima. Dan ini pertemuan terakhir ya, di bulan ini, bulan depan puasa, hanya kepanggil oleh berpuasa insyaallah. Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan materi tentang puasa. Mengulang sedikit, pada pertemuan yang lalu kita sudah bahas rukun puasa, sesuatu yang wajib dilakukan oleh orang yang puasa dan itu harus ada, kalau enggak puasanya batal. Rukun itu ada dua, yaitu yang pertama menepati waktu puasa. Jadi kalau konteksnya Ramadan ya harus di bulan Ramadan, konteksnya Senin Kamis ya harus Senin kali Kamis, konteksnya di Arafah ya harus di hari Arafah. Itu harus seperti itu. Kemudian dari sisi hariannya itu dari terbit fajar sampai tenggelam matahari. Terbit fajar ditandai dengan adzan subuh, terbit tenggelam matahari ditandai dengan adzan maghrib. Dan kemudian rukun yang kedua, menahan diri dari hal-hal yang membatalkan. Ini yang nanti malam ini kita bahas secara sekilas. Dari hal-hal yang membatalkan itu prinsipnya tentang sekawan, makan, minum, hubungan suami istri. Yang keempat, lain-lain. Nah, lain-lain ini nanti agak banyak, nanti kita bahas. Nah, dua niku harus dilakukan. Nah, kemudian syarat itu ada syarat wajib dan syarat sah. Syarat wajib niku adalah syarat yang ketika itu ada maka orangnya wajib puasa, satu Islam. Jadi nek enggak Islam ya enggak wajib puasa. Nek enggak wajib puasa bukan berarti terus enak ngoten-ngoten. Dia akan dimintai pertanggungjawaban atas kenapa dia tidak berpuasa. Kemudian yang kedua balik kemarin sudah dibahas. Kalau laki-laki mimpi basah, kalau perempuan haid. Kalau kemudian enggak mimpi basah atau haid maka ditandai dengan tumbuh bulu di kemaluan. Kalau enggak itu maka umurnya minimal 15 tahun. Kemudian yang ketiga dia harus berakal. Jadi berakal di sini berarti enggak boleh gila, enggak boleh sedang dalam kondisi pikun, enggak boleh sedang dalam kondisi sekarat, enggak boleh dalam kondisi pingsan yang lama. Kemudian yang keempat dia harus mampu. Nah, ada orang yang Islam balik dan berakal tapi nggak mampu karena udah sepuh atau sakit. Nah itu nggak wajib puasa. Ini nggak wajib puasa bukan berarti bebas, dia harus bayar fidyah. Nah niku syarat wajibnya. Nah adapun syarat sahnya maka harus suci dari haid dan nifas. Artinya kan dia Islam balik berakal mampu ning haid kalian nifas ya berarti nggak sah puasanya. Ngoten nggih. Nah ini cepet-cepetan nih. Nah kemudian yang kedua berniat. Nah, orang yang puasa sunnah bisa niatnya di tengah siang. Jadi misal dari malam belum makan, subuhnya jarang makan gitu kan. Pagi mau makan renek sing dipangan, tak poso sisan weh. Nah, itu angsal. Tapi kalau kemudian puasa wajib, dia enggak boleh seperti itu. Dia harus berniat di malam hari dan harus dijalani. Nah, mungkin yang tengah hari kok enggak sanggup, nah baru dibatalkan. Nah, termasuk membatalkan puasa ketika niatnya ngeten. Wengi pun niat poso, ning niate ngeten, nek ketemu koncoku lawas, tak jajan mie ayam. Jadi sudah merencana, maka niatnya itu sudah ingin membatalkan nanti siang, maka puasanya enggak sah. Termasuk yang misal engko nek enek sing ngejak jalan-jalan, aku tak mokah. Nah, bahasa gitu itu sudah kurang baik untuk orang yang berpuasa. Nggih, niku ringkase. Kemudian terkait dengan larangannya kan rukunnya tadi harus sesuai waktunya dan tidak melanggar larangannya. Disebutkan dalam fikih Syafi'iyah. Niki jane kula bahas tentang dahlia. Tapi niki kula ulangi tentang niki karena sebagian jenengan buatan tentang dahlia. Dan niku ada 10. Nggih. Ajenge ketinggalan. Ada 10 dalam fikih Syafi'iyah. Yang pertama yaitu waladhi yuftiru bihi shaim asyaratu asya. Yang batalkan puasa niku enten 10. Nah, tadi saya bilang 4, makan, minum, berhubungan suami istri dan lain-lain. Nah, lain-lain ini berarti enten 7. Nah, yang pertama mawasala amdan ilal jauf, apa aja yang lewat ke tenggorokan. Apa aja yang masuk lewat tenggorokan. Jadi
Di sini nggak sedang ngomongkan minuman atau makanan. Misal dengan duwe kebiasaan elek, ngopet neker gitu. Akhirnya kolu ya batal puasa jenengan. Lah kan kuwi ora panganan Mas, ya batal. Makanya fikih niku tidak selalu yang dimasukkan niku makanan ngoten nggih. Makanya jenengan yang punya kebiasaan ngemut-ngemut ngoten niku mang tinggal kirian Mas posone. Ngemut kribil gitu. Nek ngemut permen piye ta? Ya tambah ra itu ngemut permen. Awi roksi atau masuk dari kepalanya gitu kan. Enten mungkin orang-orang sing nika napa masang susuk ngoten nika delepke ngoten nika. Nah, ngoten niku nggih batalke poso. Kemudian wal huknati fi ahadits sabilain dan masuknya sesuatu dari dua lubang yang di bawah bagian depan atau belakang. Apunten mungkin enten piyai ingkang poso tapi ambeien terus akhirnya pakai obat dari belakang niku batal puasanya nggih. Wal qai'u amdan dan muntah dengan sengaja. Nek muntah enggak sengaja enggak batal, tapi nek menyengaja muntah niku batal. Artinya misal diokok-okok muntah atau dengan nek membau yang enggak enak terus muntah ngendang atau nek badang tikus sih terus diambu mungkin muntah, nah itu batal juga gitu ya. Kemudian wal wat'u amdan, hubungan suami istri dengan sengaja. Jadi benar-benar terjadi hubungannya. Nah, kalau ini yang terjadi, maka dia selain harus bayar puasanya, dia harus bayar kafaroh, menebus dosa. Jadi poso niku kan ninggalke syahwat dan nah maka kok malah dilampiaske syahwatnya pas poso-poso, maka itu berdosa. Senajan niku ten bojone, namune ten sanes bojone tambah dosa melih gitu kan. Nah, maka di situ dia harus kemudian yang pertama kafarohnya adalah bebaskan budak. Kalau nggak ketemu budaknya, maka dia yang kedua puasa 2 bulan berturut-turut. Nek nggak sanggup maka ngasih makan 60 orang miskin. Sekali lagi orang miskin. Jadi nggak boleh sembarangan orang. Nanti enten piai yang nebus dosa niki dengan ngasih makan 60 ning didumke tanggane niku nggih kleru. Ya tanggaku miskin kabeh kok Mas. Ya mboten napa nek ngoten. Artinya jenengan kalau keduman ngeten iki jenengan nggih nek saged iseng takok nggih takok. Iki apa to Mbak? Ya aku ingin kumpul karo bojoku lho. Iki apa menebus kafaroh dosane lho. Wah, yo aja aku ora miskin kok. Aku jadi pensiunan utuh kok. Ini sama aja kayak ndongake jenengan nek niki ndompon jenengan apa niku kan ndongake dadi wong ra duwe ampun gitu kan. Ampun diterima ngoten niku. Termasuk zakat fitrah niku lho. Zakat fitrah niku kan sering masjid niku klentu. Jadi nglumpukke zakat fitrah ke masyarakat, begitu nglumpuk didumke rata meneh gitu kan. Niku klentu. Jenengan nek mboten orang fakir miskin ya ampun ditampi gitu. Nah, yang benar gimana? Yang benar ya orang miskin di kampung itu dikumpulkan. Cacahe pinten? Nglumpuk niku wong miskin ten niku enten wong 20. Terus nglumpuk zakat fitrahnya niku 2 ton ya. 2 ton dibagi 20. Wong siji entuk sak kental ya ora apa-apa gitu kan. Karena fungsi dari zakat itu mengeluarkan orang dari mustahik menjadi muzaki harusnya. Tapi nek didem rata terus ya sing sugih pancet sugih, yang miskin ya pancet miskin. Dan itu terjadi bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun enggak ada perubahan. Ngoten. Makanya zakat di Indonesia niku potensinya 200 triliun. Tapi bisa digali oleh Basnas niku sekitar cuma 50-an triliun nek mboten klentu. Nah, sisanya yang 150 triliun niku nggih di masjid-masjid yang tapi teraplikasikannya kurang tepat. Enten zakat mal misal masjid mriki enten zakat mal 10 juta. Terus didumke rata 100. Kira-kira niku nek wong ra duwe terus dadi sugih napa mboten? Mboten ya pancet ae ngoten niku gitu. Nek mulai nyekel 100.000 tuh utang warung sebelah yang nggo bayar utang selesai. Maka yang benar gimana? Ya orang miskin ini bisa dikalkulasi tuh jumlah kebutuhannya. Misal sedinten 30.000 niku memper napa mboten enten mriki. Maksudnya bisa digunakan untuk makan napa mboten? Bu, Pak era enek Bu. Saged to? Saged nek angkringan 5.000-an enten. Nah, 10.000 ping 3 30.000. Berarti nek sewulan niku kan minimal niku 100.000. Terus tinggu bayar listrik misal 100 sak yuta ngoten mawon. Berarti nek setahun 12 yuta gitu. Nah, wong miskine diceluk. Wong miskine diceluk, kin miskin. Ngampun nggih. Yu Mbak Yu. Kowe entuk BLT pemerintah ora? Entuk piro? Setahun 3 yuta. 12 kurangi 3. Tesih kurang pinten? 9.
Lah, zakat maling lempak pinten 30 yuta, 9 yuta kayak gede. Maka begitu ditampa niku 9 yuta, setahun niku dia enggak boleh menerima bantuan dari manapun. Ra entuk ngatung ya ra entuk nampa gitu kan. Ngoten. Nah, itu yang dilakukan insya Allah orang miskin itu akan berkurang. Kadal atau nun jazakallah. Nggih, nah niku nek ngomong zakat nanti kapan-kapan kita bahas Allah. Kemudian wal watu abdan fil farj. Jadi yang kena denda tadi kalau hubungannya di kemaluannya. Tapi kalau wal inzalu ala mubasyarah, kalau kemudian bercumbu tidak ada proses ngapunten penetrasi, maka ketika dia keluar air mani maka itu batal puasanya tapi tidak bayar kafar. Termasuk ngapunten ada orang yang enggak punya pasangan terus dia dengan dirinya sendiri menyebabkan keluarnya sesuatu, nah di situ dia puasanya batal. Nanti jangan kayak sebagian orang yang punya keyakinan kuwi kan mau hukum dinggo nek karo bojone, nek karo tangane dhewe ra apa-apa, nek mboten asal. Artinya ini saya juga tidak sedang membolehkan perbuatan itu. Perbuatan itu nggih kleru, nomornya dilakoni ten wulan poso tambah kleru. Kemudian wal haid wan nifas dan haid dan nifas. Nah, haid dan nifas niki tentang haid nggih. Niki sebagian ibu-ibu niku sok bingung. Ning kula jelaskan niki mboten berarti kula nggih nate ngecek mboten, kula nggih hasil membaca mentelaah gitu. Nah, yang namanya haid itu akan bisa dicirikan dalam 3 hal. Yang pertama bentuknya beda, atau kemudian yang kedua warnanya beda, atau yang ketiga dia rutin keluar pada tanggal tertentu. Artinya seorang wanita harus bisa memutuskan satu di antara 3. Nek tanggalnya mboten rutin maka pastikan dengan bisa membedakan warnanya. Nek warnanya rasa dibedake pastikan dengan bisa membedakan bentuknya dengan darah yang lain. Karena nanti misal nggih, jenengan bisa membedakan tanggalnya, wah aku rutin tanggal 1 tekan 10. Maka nek jenengan medal kok taki tekan 11 mriko, maka 11 mriko niku namine istihadah, jenengan harus tetap poso. Jangan bingung. Atau nek jenengan punya kalender haid yang tidak rutin, nek jenengan bisa membedakan dari sisi bentuknya, aku ra rutin ning angger ngene iki mesti haid, maka begitu itu yang jenengan lihat haid, maka kalau bukan seperti itu, maka itu bukan haid walaupun keluar bentuknya darah. Maka itu jenengan tetap harus puasa, itu namanya istihadah lagi. Kemudian yang ketiga dari sisi warnanya, nek bentuknya ra iso dibedakake, tanggalnya ra iso dijagani, maka yang ketiga dari sisi warnanya, tak titeni nek aku haid warnane pink misalnya, nek keteh biasa abang. Nah begitu keluar yang pink itulah disitulah jenengan haid. Maka ketika sudah enggak pink itu maka jenengan sudah bukan haid, itu namanya istihadah senajan keluarnya adalah darah. Nah orang yang istihadah tetap wajib puasa, wajib sholat. Dalam fikih sholatnya orang yang istihadah ngapunten dia harus cebok, kemudian pakai pembalut, kemudian wudu, dan itu dilakukan setiap sholat. Tapi nek puasa enggak, dia bisa langsung puasa dan lanjut. Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, fikih istihadah sama dengan fikih seorang bapak-bapak atau ibu-ibu yang sudah sepuh yang pakai pempes. Jadi dia boleh sholat pakai pempes dengan syarat setiap sholat diganti pempesnya, kalau ada kotorannya dibuang dulu, dicebokin, kemudian dipakein lagi, diwudukan baru sholat. Jadi bukan tinggal di pempes ke subuh nanti maghrib bisa sholat ping 5 ngoten mboten. Istihadah ya ugi mekaten ngoten nggih. Lho boros pembalut ya nggih, nah niku istilahnya coba setiap orang niku benten-benten nggih. Disitulah kemudian insyaallah pahalanya tiap orang niku beda-beda. Kemudian wal junun dan gila. Gila niki termasuk di dalamnya adalah orang yang kehilangan akal dari sisi pikun. Jadi kalau udah namanya sendiri aja nggak tahu maka dia nggak wajib puasa. Kemudian wal ighmam, pingsan kullal yaum, sepanjang hari, bar sahur semaput, tangi-tangi, sadar-sadar pun isak. Nah niku dia, maka dia dalam kondisi seperti itu dia nggak wajib puasa atau puasanya dianggap nggak sah, senajan nggak makan nggak minum. Kemudian wariddah dan murtad, orang yang murtad otomatis dia gugur kewajibannya untuk puasa. Gugur kewajiban bukan berarti nanti nggak ditanyakan, nanti tetap akan ditanyakan. Niku 10 pembatal menurut fikih Syafi'iyah, dan ditambahkan pada yang ke-11 ini gandeng meringkas saat ini pembahasannya tenging. Yang ke-11 itu disebutkan yaitu niki
Berniat membatalkan puasa, tadi udah saya singgung, yaitu orang yang harusnya niat poso, ning dari awal niate yo poso ning kok jam semene tak batalke. Nah, itu sudah membatalkan puasanya. Dan yang bukan termasuk pembatal puasa. Jadi tadi pembatalnya 11 ya. Yang bukan pembatal puasa yang pertama berbohong. Poso-poso bohong niku mboten batalke poso, ning ngelongi pahala. Nah, kelongnya sampai sebanyak apa? Wallahu alam, saya enggak tahu. Tapi Nabi pernah mengingatkan rubbas shaim, hampir-hampir banyak orang-orang yang berpuasa laisa lahu min siyamihi ilal ju' wal atas. Dia enggak dapat pahala apapun dari puasanya kecuali hanya haus dan lapar. Nah, makanya hati-hati. Kemudian yang kedua, mencelup seluruh kepala ke air, itu enggak batalkan puasa. Grujukan boten batalke poso. Namun niku berendam niku boten batalke poso. Renang niku boten batalke poso selama tidak ada yang masuk. Tapi nek jenengan tipikal orang sing renange kurang profesional, atau nek renang niku jenengan niteni kok kerep enten sing ketelan, maka sebaiknya jangan renang, ngoten nggih. Nah, kemudian menghirup asap itu enggak batalkan puasa. Bedakan antara menghirup asap dengan merokok. Nek menghirup asap niku enten misal jenengan enten bangjo nitih motor, nah niku ning ngarepe enten motor sing kemebul wonten niku, jenengan ngirup niku mboten batal. Atau mungkin jenengan ajeng ten arah pundi niku PKU, tekan ngarepe manto keluke kemebul niku. Nah, niku jenengan ngirup niku mboten batalke poso. Tapi nek ngerokok itu batalke poso, karena bahasa Arabnya ngerokok niku surbut dukhon, meminum asap. Nah, jadi bahasanya sudah meminum. Maka meminum asap itu yaitu rokok, apakah sisa rokok, cerutu segala macam niku membatalkan puasa. Oke. Kemudian apa lagi? Tetap dalam keadaan junub hingga fajar. Jadi misal jenengan jam 3 niku pun suci dari haid, ning dereng mandi besar. Lalu jenengan nyepake sahur segala macam itu kan. Terus semua udah sahur, nggih. Tinggal 10 menit sebelum adzan jenengan belum mandi, lalah adzan tenan, mergo ditinggali sase adzan tenan. Nah, maka dalam kondisi jenengan junub seperti itu, apakah karena suci dari haid atau setelah berhubungan dengan pasangan, maka jenengan bisa lanjut puasa. Ning tetap harus segera mandi. Kenapa? Ya kan kudu salat subuh, ngoten ta, Bu. Nah, artinya nek jenengan tunda sampai terbit matahari nggih, mengke waktu subuhnya keluar ya jenengan enggak boleh salat subuh, karena semuanya ngaja sholat subuhnya itu bablas. Nah, kemudian selanjutnya yang tidak membatalkan puasa niku ada dua keadaan, yaitu tentang suntikan. Suntikan niku disebut membatalkan puasa ketika konteks suntikannya adalah nutrisi, misal disuntik vitamin, nah itu membatalkan puasa. Tapi kalau suntikannya ini adalah suntikan vaksin, nah itu tidak apa-apa. Atau kemudian dalam bab suntikan niki itu suntikannya dimasukkan ke pembuluh darah, walaupun itu bentuknya vaksin, itu tidak boleh gitu. Maka harus diperiksa ini apa yang dimasukkan dan kemana. Jadi kalau nyuntik di pembuluh itu membatalkan, tapi kalau nyuntik di kulit itu tidak membatalkan. Gitu. Kemudian apa boleh lagi? Mungkin jenengan mang tanglet mawon. Nah, menangis ya. Nangis geru-geru mboten batalke poso. Ning jadi batal nek air matane niku sampai ten mulut terus disedot. Nah, niku batal. Kumur mboten batalke poso. Termasuk gosok gigi juga enggak batalkan puasa. Sehingga ketika jenengan membaca hadis tentang nafas orang yang puasa itu di mata Allah, di sisi Allah niku seperti minyak kasturi, niku jenengan harus memahami nek niku maknanya niku di mata Allah, bukan di mata manusia. Nek di mata Allah niku minyak kasturi, di mata manusia tetap kasturu. Sehingga jenengan tetap kudu sikatan. Karena nek jenengan mboten sikatan niku mungkin nek ngobrol kalih garwane napa kalih rencange, nek rencange semaput. Nah, wah iki aku wong poso, mosok kon gosok gigi, mboten tetep gosok gigi. Ning odole ampun dilek gitu. Dadi kumu sak banyak-banyaknya sehingga enggak ada yang tersisa. Kok kemudian jenengan nelan ludah enten sing kaya ketut seger-seger, nah niku mboten napa-napa dimaafkan. Dengan catatan sithik. Nek jenengan niku genah krasa enek odole sakmene kok dilek ya niku batal gitu kan. Nah, barangkali odole ora dicekek ngon sikat tapi dienekke kan. Kan enten piyai niku pengen duwe Listerine ning ra kuat tuku, akhire odole disuntak ngoten. Nah niku harus kemudian apa?
benar-benar dikumuri sebanyak-banyaknya. Nah, kemudian menelan ludah tadi sudah saya singgung. Menelan ludah boleh selama ludahnya belum keluar dari mulut. Nek wis keluar kan mulut itu serot meleh ndak itu. Mungkin enten ibu-ibu bertanya nek umbel piye? Umbel nek dereng medal ngirung nggih mboten angsal. Nek tesih ten jero irung angsal. Pertanyaan berikutnya, nek gigine atau gusine berdarah, boleh enggak menelan ludah yang bercampur dengan darah? Kalau dia tahu itu ada darahnya, kroso, asin-asin getir-getir, tidak boleh ditelan. Tapi kalau kemudian dia tidak tahu, pas dielek lagi kerti, nah itu enek getih, maka tidak boleh. Maka boleh karena nggak sengaja. Termasuk di dalamnya ngapunten, nelan selilit itu tidak boleh. Oh jelas niku diresiki ngangge ilat kok enten selilite atau malah dicupik ketok dilebokke neh, nah itu batal posone. Kan enten biaya ngoten niku, wah maneman iki sak gram iki daging sapi. Nggih, terus mulai membersihkan lubang telinga boleh. Ngangge tetes telinga boleh. Keluar darah jenengan lagi motong-motong terus kepiris enggak batal puasanya. Termasuk dalam bab keluar darah jenengan bekam kalau enggak membahayakan jenengan enggak apa-apa. Tapi nek jenengan termasuk orang angger bekam, angger fasdu, angger donor darah semaput, sebaiknya jangan dilakukan. Nenggo bukorin. Karena saya pernah menyaksikan orang fasdu niku ibu-ibu fasdu begitu bar di fasdu semaput. Nek semaput niku tensine ngedrop antara mungkin nggih meduk banget atau gimana, maka kedah dikei teh manis. Lah nek poso terus piye teh manis, aku poso. Ya akhirnya mungkin malah bablas pripun. Nah, sehingga daripada golek molo mendingan mboten usah bekam fasdu atau donor darah. Tapi nek memang sanggup kuat ndak apa-apa silakan. Ngoten nggih. Jadi ada kelonggaran di situ. Tapi nek transfusi darah nomor donor bukan memberikan niku batal pun. Nanti nek nomor transfusi batal. Nah, sehingga nanti pertanyaan berikutnya bagaimana hukumnya tentang orang yang cuci darah. Nah, cuci darah berarti otomatis batal. Lah nek tak tunda wae bar bodo pertanyaane kula tanget. Nek enten piyai harus cuci darah hari ini ditunda sewulan kas kira-kira keadaannya pripun? Mati. Maka kaidah dalam fikih al-masyaqqatu tajlibut taisir. Jadi kondisi darurat tidak apa-apa kemudian meninggalkan kewajiban darurat. Darurat niku kaitannya dengan hidup dan mati. Nek mati yo mendingan dicuci darah. Sematan ugi ketika piyai kemudian kecelakaan, geten ndak batal posone jane. Tapi kemudian dokter mengidentifikasi. Dokter kemudian mengidentifikasi iki kudu ditransfusi darah terus dia nolak, moh aku poso kok batal misal ngoten. Ya malah mati dan lain. Makanya mending dibatalke posone. Ngoten nggih. Jadi jangan kemudian kekeh untuk berpuasa kemudian nggak ngerti kedudukan fikihnya akhirnya malah meninggal. Mimisan juga tidak membatalkan puasa. Jadi batal ketika mimisnya metu terus diserot. Nah, niku batal. Kemudian oleh niki gusi berdarah wampun. Nah, niku yang tidak membatalkan puasa. Nah, kemudian ada yang diperselisihkan. Ada ulama yang berselisih tentang penggunaan Ventolin. Entah Ventolin Bu. Obat asma. Nah, niku ada ulama yang menyatakan batal, ada yang enggak. Nek saya wallahu alam saya memilih yang tidak karena jumlahnya sedikit dan darurat. Niku orang asma niku tidak dalam rangka untuk menambah nutrisi pada badannya ben tambah kuat leng poso mboten. Itu karena pembuluh saluran napasnya itu nutup. Sehingga dengan dikasih Ventolin niku buka. Nah, itu cuma buat nulung supaya buka ben iso ambekan. Nah, itu wallahu alam nek saya lebih condong kepada yang enggak batalkan. Tapi nek obat asmane salbutamol ngombene nganggo banyu, niku batal. Ngoten nggih. Nah, niku nggih sami mboten ana mboten batal nggih. Ana to inhaler to, enten niku inhaler. Nah, endoskopi, ngertos endoskopi Bu? Endoskopi niku dileboni selang ya to, dan lebet untuk ngecek jerone. Niku karena tadi di depan memasukkan sesuatu itu batal, maka ada beberapa ulama yang membatalkan, ada ulama yang tidak. Nah, yang membatalkan karena tadi masuk ke tenggorokan, yang tidak niku karena sing dilebokke wae saged ditokke tarik melih, makanya enggak batal. Nah, saya condong yang kedua. Nah, hanya saja nek bisa ditunda niku langkung sae. Tapi nek darurat nih monggo jenenge darurat nggih. Kan kudu ngerti
wah iki ning wetengku ana sing mlayu-mlayu ubah-ubah iki apa. Nah, terus akhirnya harus di endoskopi. Nah niku darurat ya silakan. Artinya kalau nggak ada masalah dengan kesehatan ya lanjut aja. Inhaler tadi boleh, obat tetes hidung ya boleh, dengan catatan obat tetes hidungnya niku tidak tidak sampai masuk ke tenggorokan. Tapi nek sampai masuk ke tenggorokan berarti nggak boleh. Nah, kemudian anestesi. Anestesi ini enten kalih, anestesi ngetos bius. Nah, biusnya kalau bius total maka batalkan puasa. Tapi kalau biusnya lokal niku enggak batalkan puasa. Bius lokal niku pripun? Misal ngapunten ninan gadah putra napa putu, dereng sunat ajeng disunat pas poso gitu kan. Kan sing dibius namung titite, nah niku angsal. Nggih. Tapi nek saged ditunda langkung sae, mengkone bar disunat niku kan mesti berdarah to. Mungkin nek napa kurang darah akhirnya dia juga makan nggak boleh malah ngedrop kan. Maka kalau memang harus misalnya orang kecelakaan tangannya keluar kawil kudu diketok misalnya gitu kan, nah, mau nggak mau kan di anestesi sebagian. Nah itu kalau dia puasa lanjut puasa bisa nggak apa-apa. Terus temen ini obat tetes telinga wompon, ear lotion niku salep telinga enten dalam telinga niku. Tetes mata tidak membatalkan puasa, dikiaskan dengan bercela. Zaman Nabi dulu boleh bercela orang yang berpuasa. Dan memang yang namanya mata dan telinga nggak ada saluran yang terhubung ke tenggorokan gitu. Betul enten. Jadi telinga kali mata niku salurannya beda dengan tenggorokan. Terus suntikan wampun to, suntikan. Mandi, kupingnya kelompoknya itu yang metodenya kan dikasih kayu lagi. Nggak apa-apa, karena kan memang nggak ada saluran ke sana dan ngapunten nggih, telinga itu nek normal nggih niku ketutup kali gendang telinga. Jadi mboten bakalan banyu niku toya niku mlebet mboten. Tapi nek gendang niku pun napa istilahnya pecah gitu kan. Nah niku banyu kok jero malah metu niku sing jenengan arani napa? Gini ku. Nah makanya jenengan cuci ngangge air mboten napa atau nek saya telinga niku nek enten aire niku kula ngangge niku lho tisu niku rada dilinting sithik dilebokke mboten usah disogokke dilebokke kan toyone keserap gitu. Ngoten. Nah terus ngapunten iki pakai obat pencuci vagina enggak apa-apa. Pencuci itu artinya kan nggih ngumbah tok to, tapi nek niki obate dilebokke tekan jero, niki mboten angsal. Ngoten nggih. Kemudian apa meneh? Nah, niki hal-hal yang dilarang buat orang yang berpuasa, buka warung, sing dodolan pas poso. Nah kan aku nyediani wong ora poso. Nah ini kan keinginan jenengan ning sosok akhirnya wong poso ndelok warung jenengan buka nah mulai warung jenengan warung panganan paling enak sak tipes nah diparani tetep. Terus aku mau jenis niat poso, boro-boro ngene ibuke kae buka aku terus mukah. Angsal dosa jenengan. Singkatnya ngoten. Pun demonanya silakan. Nggih. Pantang let sing kathah pokoke. Kalau dia mimpi kumpul kami sering. Nggih. Oke, siap. Kalau memang benar-benar itu mimpi yang tidak disengaja tidak apa-apa. Tapi kalau niku misal hasil ngayal, akhirnya medal. Nah, dalam posisi ngayal niku mau batal. Nek ngayal terus akhirnya tertidur dan mimpi pas tidur tidak apa-apa. Nggih. Jadi memang beda-beda tergantung guys ya. Silakan yang lain, Bu. Boleh. Fitra. Nah, itu yang mengeluarkan boleh nggak? Yang mengeluarkan boleh nggak? Boleh. Nek jenengan kan tadi membahasakan semua kayaknya mampu, kayaknya. Ini kan jenengan nggak ngerti, mungkin orang pembayar zakat fitrah itu bukan karena mampu, karena dia merasa ini wajib dan ngerti nih, mbok ora mampu ya kudu bayar. Akhirnya yang terjadi dia mulai utangan untuk bayar gitu kan. Maka saya di beberapa masjid niku mengusulkan zakat fitrah niku jangan dibagi rata lagi, tapi jenengan kumpulkan orang-orang yang nggak mampu. Dari mana awalnya datanya? Dari RT. Dari RT niku bisa ditarik dari orang-orang yang terdata sebagai orang yang nggak mampu itu, terus diverifikasi lagi sama takmir gitu loh.
Jadi misal dari RT cacahnya nek 30, nah dikurangi dengan takmir misal jadi 15 atau 20 gitu kan. Nah, semua yang dapat itu dibagikan ke situ gitu. Nah, dari situlah harapannya tahun ini dia orang yang masuk kategori mustahik, tahun depan dia bisa musaki. Karena di kita niku belum dikenal nek orang nggak mampu boleh nggak bayar zakat fitrah. Ngerti ini mesti wajib toh. Padahal boleh. Dalilnya nopo? Nah niku penting. Orang yang menggauli istrinya pada saat bulan puasa dengan sengaja kan wajib kafaroh gitu. Dalam kasus hadis yang pernah saya jelaskan minggu lalu, laki-laki itu datang, halak tuh ya Rasul, aku rusak ya, hana binasa ya Rasulullah, ngopo? Aku sudah menggauli istri saya. Ya wes nekno bebaskan budak mboten saged. Ya wes nekno poso 2 wulan berturut-turut mboten sanggup. Ya wes nekno keimangan 30 swidak wong miskin itu kan mboten gadah. Terus akhirnya Nabi masuk ke rumah untuk mengambil 1 keranjang kurma. Nyoh, sodakohno. Terus dia pun bertanya, apakah kepada orang yang luwih susah daripada saya? Maksudmu piye? Ten kota mriki, ten kamu mriki orang paling susah niku kula gitu. Ya wis gonen mulih kek nanggo kowe karo anak bojomu. Lah ngoten. Ini menjadi dalil bahwasanya kafaroh itu wajib, ning karena dia enggak mampu malah dapat sedekah gitu. Maka sebenarnya ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, sebenarnya zakat fitrah itu wajib ya. Nek memang bener-bener enggak mampu lho nggih, bukan sing etok-etok enggak mampu. Sajane mboten ngedalke mboten apa-apa. Tapi nek mampu kok wegah lah dosa, karena yang namanya zakat fitrah niku penggenap dari puasa dalam rangka untuk mensucikan barangkali waktu puasa niku enten hal-hal atau perbuatan yang mengurangi kadar nilai pahala puasa. Ngoten, wonten malih? Kalau aku enggak Nipun? mengeluarkan zakat fitrahnya itu ada ketentuannya bukan berapa hari dari lebaran. Nggih. Itu misalnya kalau saya kan mau kurang berapa hari saya harus itu tak kasih itu nanti itu kan bisa zakat. Oke. Jadi kalau berapa hari sebelum hari raya itu ulama berbeda pendapat. Tapi waktu yang paling ideal niku adalah 1 hari sebelum hari raya. Jadi misal besok niku Idul Fitri, besok niku kan mulainya jane maghrib niki, maka sing paling utama jane sore wau sebelumnya maghrib. Nah, begitu kemudian terlewat dari Idul Fitri, artinya sudah sholat Id lagi ngetokke, maka itu sudah terhitung sedekah, ngoten. Nah, nek jenengan mau rodok mundur seminggu atau 5 hari atau 3 hari sebelum Idul Fitri mboten napa-napa. Jadi dan itu juga ngapunten nggih, enggak harus dibagikan atau diserahkan ke masjid atau ke badan-badan tertentu. Nek memang nyata-nyata di depan rumah jenengan niku tangga jenengan randuwe atau kiwa tengene, langsung dibroke mriki mboten napa. Lah engko dik ketambahan saka masjid kono engko entuk akeh mboten napa-napa, mboten usah jenengan penggalih ngoten niku. Pun los mawon, nek dek entuk akeh ya muga-muga tahun ngarep pun mboten dadi wong randuwe ngoten mawon. Ndak mikir pokono 5 kilo, kok kene 5 kilo, ngene kok aku 10 kilo. Wah, entuk 2 ton dhek ngono. Lah ngopo ndak dipikir ngoten niku. Mboten usah digagas. Oh nek misalnya entuk 1 ton tenan nek didol barangkali utangnya malah kurang ya bayar niku kan. Nah, ngoten niku. Wonten malih? Nggih. Fidyah. Ya itu kan ya ada yang dikasih itu benar-benar enggak sholat. Itu gimana? Nggih. Jadi bab fidyah, zakat, kurban, Nabi mengatakan napa? Yaitu la tusahib ila mu'minan wala ta'kul ta'amaka ila takyun. Jangan berteman dengan orang kecuali yang beriman dan jangan makan makananmu kecuali orang bertakwa. Makanya kalau jenengan ajeng ngedumke fitrah, zakat, fidyah, kurban, maka usahakan ini adalah kepada kaum muslimin secara umum. Wabil khusus kalau jumlahnya sedikit, pastikan itu kepada orang-orang yang beriman dan bertakwa. Ciri yang paling gampang nek jenengan ajeng koprek-koprek ati dodo kan ra iso, paling gampang nggih salat iku wau. Artine kaya jenengan mengki Ramadan ajeng gawe buka poso, jenengan dumke ning dalan. Iku nek ditampa karo orang-orang tertentu, ditampa jam 3, jam 4 mokah niku. Enggak bagus, enggak baik. Yang baik nggih napa dibagikan dan masjid atau mungkin tetangga-tetangga jenengan yang beriman yang sholat tadi. Makanya nek namanya zakat niku ideale ten wong sholat. Anak yatim ya boleh gitu kan. Anak yatim kan masuk kategori duafa dari kalangan orang miskin atau orang fakir gitu. Jadi bahasanya kan anak yatim. Di dalam ayatnya enggak ada kata-kata yatim, memang enggak ada.
Tapi ya fakir miskin, bedanya fakir kali miskin, orang miskin itu duwe gawean ning gak kecukup. Nah, orang fakir gak punya kerjaan dan gak kecukup, maka anak yatim masuk dalam kategori fakir. Nek bahasanya anak yatim kan berarti dia kemungkinan besar kan belum kerja. Karena belum kerja nih ya tetap punya kebutuhan makan, minum dan seterusnya, maka itu dicukupi dari situ. Saya tuh punya keyakinan Bu, kalau zakat itu tepat sasaran, cara ngedum ini benar gitu kan. Dan saya kan kuliah di Jakarta niku kan sing ngajar nih orang-orang Basnas niku kan. Niku kita diskusi banyak hal dan memang pada akhirnya tadi itu loh, kurang tepat sasaran. Misal nggih, kula anak 6, kula kalih bojo kalih 8. Misal zakat fitrahnya 3 kilo misal. 3 kilo ping 8 24. Niku kula kayak ke masjid misal, nyoh masjid nah 24 kilo gitu. Niku mungkin masjid itu balik ke ten kula 5 kilo, mergo pun dipaket 5 kilo. Nah, terus kula tampa. Padahal kula dalam posisi insya Allah nggak kekurangan. Padahal ini dikasihkan ke orang yang butuh ini kan mungkin lebih bermanfaat gitu loh. Dan makanya dalam hal ini harusnya para takmir masjid itu punya verifikator untuk ngecek. Dan jangkauan masjidnya niku dibagi mawon, misal mriki kali Al-Huda batasannya tuh pundi. Mungkin mriki nek ngidul enten Masjid Taqwa batasannya pundi atau mungkin nek mriku enten. Nah, dari situlah fokus ten mriku. Makanya dalam bersedekah itu yang terbaik itu kepada yang paling dekat. Nah, dalam konteks masjid yang paling dekat misal radiusnya sampai perapatan mriku dugi mriko gitu kan. Iki tekan perapatan mriko nggih pun dipetake sinten pinten gitu. Nek ketemu wonge cacahe mung 5 nggih pun 5 mawon niku. Nah, nek tahun depan kok sudah enggak ada orang miskin ten mriki, nah bisa digeser ten Al-Huda, ten Blok Al-Huda, digeser ten Blok At-Taubah. Atau nek sak tipes niki pun mboten enten wong sing betahke kados ten pundi niku Pondok Indah Jakarta. Niku ra mungkin zakate tanggane dikake tanggane wong kabeh wong sugih kabeh. Ra mungkin niku. Nah, maka kalau udah kondisi seperti itu sekampung, nah itu digeser keluar kampung. Nek luar kampung sebelah usarane orang duwe digeser luar negeri tekan Palestina menika nggih hansal, ngoten nggih. Jadi ada prioritas pada orang-orang paling dekat. Jangan sampai gagal paham zakat itu kelompok sak-sak dikirim ning luar negeri. Nah, padahal kiwa tengene enten wong kaliran. Ngoten. Parah melih ngapunten sebagian masjid zakat fitrah zakat kampo mawon didadekke duit terus nggo bangun masjid. Nah niku nggih kurang tepat, gak betul. Karena masjid niku harusnya bukan dari zakat, dari napa? Dari infak mawon, dari donatur, dari penggalian dana. Ngoten. Insyaallah banyak orang yang mau terlibat. Wonten malih, Bu. Nah, itu di rumah-rumah dulu Pak, dan saat kita dari setiap rumah itu menyediakan buka bersama bagi yang berpuasa. Ya. Tapi ada teman campur ya dan puasa dan enggak, itu kan enggak tepat sasaran ya. Ya sebenarnya iya, cuman idealnya yang punya gawe niku ten rumah-rumah niku idealnya juga dalam sebelum puasa itu ada tausiah yang mengingatkan pentingnya sholat, karena orang yang puasa dan nggak sholat itu puasanya nggak keterima. Jadi sekali lagi saya ulangi, orang puasa nih nggak sholat niku puasanya nggak keterima. Gitu. Wonten malih. Kalau ada yang menjual hasil dari zakat fitrah itu misalnya saya mendapatkan banyak misalnya, terus saya jual karena saya nggak punya uang untuk membeli lauk, bagaimana hukumnya sebagai yang membeli? itu gimana membeli atau Jadi memang tadi kenapa saya bilang zakat fitrah niku jumlahnya pinten dikasihkan hanya kepada orang yang butuh, karena pertimbangannya kalau dia dapat banyak dia akan jual, dan karena dia nggak mungkin makan berasnya itu terus, tetap akan dijual setengah atau sebagiannya untuk memenuhi kebutuhan lain, karena selain nasi kan dia juga butuh lauk atau mungkin dia punya urusan yang lain, tidak apa-apa. Termasuk misal dengan kurban. Niki nek bab kurban benten nggih, nek zakat niku jelas yang berhak niku enten 8 asnaf. Cuman perbedaan ulamanya, kalau zakat fitrah niku ada ulama yang berpendapat cuma 2 fakir miskin, ada ulama lain yang berpendapat tetap 8. Nah, kalau bab kurban niku dibagi 3. Untuk si pemilik kurban, sohibul kurban, kemudian yang kedua dihadiahkan. Hadiahkan ini berarti bisa kepada orang sugih. Misalnya dengan gadah tonggo napa sedulur yang kafir non muslim, jika ini harapannya ben dadi pindah agama niki boleh. Nah, kemudian yang ketiga disedekahkan. Nah, maka ketika misal dalam konteks kurban, zakat dan seterusnya, misal dengan orang nggak mampu dan dengan dapat akeh, nek wonge darah tinggi nek untuk wak wedhus akeh kan dipangan nggih dadi molo to. Nah, dijual lah ke Pak Manto, boleh nggak apa-apa. Ketika sudah diterimakan sebagai orang yang menerima. Tapi nek sing ngedol niku takmire, amile atau pemilih itu ndak boleh. Ngoten. Nggih, makanya
niku bakul-bakul bakso niku nek ngertos fikih niku dhek bergerilya sapa sing gelem didol. Rodok miring mungkin regine kan. Biasanya misal niku sekilo 200.000 niki mungkin bisa 75.000. Ngoten. Boleh dijual oleh yang sudah menerimanya. Wonten malih monggo. Saya itu tidak bekerja tapi dikasih anak gitu. Nggih. Ya, Bulan. Disuruh buat makan. Nggih. Tapi saya itu tidak kok. Entek. Makan saya maunya tapi buat Sudah. kemana-mana itu. Alan-alan. Ya, itu dulu. Oh, pengajian. Terus kasihkan anaknya Nggih. sebagian. Nggih. Jadi itu apakah dosa sama? Enggak dosa. Ya nek jenengan makan terus mungkin nak lemu kaya kula. Artinya memang dalam konteks itu bahasa umumnya mbok tinggo mangan gitu kan. Tapi kan ya jenenge orang itu makin tua nih kan ndak terus urusannya mangan tok to. Jenengan nek mian jaman mangane sak gunung sak niki apa ya dikek semonten apa nggih kolu muntah mungkin. Nah, maka sak madya mawon sing penting ngeten. Sing penting semangat dari putra niki jangan sampai jenengan kaliren pun niku. Nek jenengan pun dahat nek mbiyen sak monten sak niki dadi mung cilik wonten pun cukup nggih pun. Lah turah jenengan nggih ibadah mboten napa. Ngoten nggih. Sing penting ten niku, tapi nek jenengan sedekah kalau ngidul ning ramangan akhire lara mah lah niku salah niku. Berarti jenengan mboten amanah atas putrane. Atau nek jenengan ragu kali jawaban kula gampil tekoki lah putrane. Le iki sing tak nggo mangan mung sithik, sisane tak nggo pengajian, tak nggo sedekah niku. Ikhlas ya Le. Yo ikhlas mbok, nek kurang tak tambahin kelak ngoten. Nek putrane saleh insyaallah ngoten niku jawabane. Jadi anak itu kalau bisa memberi orang tua dan orang tuanya bisa nemonjokke ten dalan yang betul, wah seneng niku putrane. Saestu. Wonten malih, lha ibu kula niku angger sambat, "Le, Dit, nggih, kula teri to. Njaluke 500 kula kei 3 juta." Terus dilumpukke ngene kan. Kok tahun ngarep neh aku meh mangkat umroh haji karo Pakmu. Umroh Ramadan karo Pakmu. Lho kok enten duit ini. Lah kae anggar kowe kei njalukku semene mbok tambahi gitu ya. Tak lumpukke ya. Ya otomatis putrane itu anak ini nggih seneng nek ngoten niku nggih. Tapi nek kei pira-pira entek main judi wah anyel. Wonten malih, Bu. Iki pertemuan terakhir lho. Mungkin nek mboten ketemu kula melih lho. Lah pemeh mati to tato mboten ngertos. Pun tekap. Nggih, ngoten nggih. Jadi intinya kita sambut Ramadan dengan penuh kegembiraan, jangan tertekan, jangan sedih, jangan gusar, jangan gundah gulana, harus seneng. Karena yang namanya Ramadan, Nabi mengatakan man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban. Orang yang puasa Ramadan dengan penuh keimanan dan ihtisab. Iman dan ihtisab niki asasnya harus seneng. Kalau nggak seneng itu berarti keimanannya dipertanyakan. Contoh misal jalan iki setri danten. Misal seorang laki-laki niku enten sing kerja nganti munggah gunung, munggah tower, enten sing nganti nyemplung laut, enten sing nganti cedak kali gunung berapi. Semua itu dilakukan insya Allah secara umum nggih, secara umum karena dia seneng untuk napa kepada anak istri keluarganya untuk berjuang. Dilakoni nganti ngoten niku. Makanya nanti Ramadan niku cobaan kita masing-masing. Enten sing Ramadan niku poso mung turu niku enten sing poso Ramadan nggih kalih kerja. Maka setiap orang pahalanya sendiri-sendiri dan niku kalau dilampahi kanthi remen ati, kanthi seneng happy, insya Allah seberat-beratnya puasa dia akan tetap menjalankan. Ning kok pada akhirnya wis seneng jane, ning akhirnya ra kuat, mukah pun entuk kalau memang darurat. Maka dan persiapan yang terbaik selain melembutkan hati, mensucikan diri dengan banyak bertobat. Karena nanti ada orang yang tidak mempersiapkan diri begitu ketemu Ramadan, ya biasa wae bahkan dia malah bermaksiat. Maka itu orang-orang yang rugi. Dan termasuk persiapan yang paling utama adalah menambah ilmu dan sudah kita lakukan 2 pekan berturut-turut tentang apa yang membatalkan puasa. Harapan saya panjenengan bisa hati-hati, jangan sampai kemudian mengke puasanya batal. Dan hati-hati itulah yang disebut sebagai haqqatu qoti, sebenar-benarnya ketakwaan. Wabillahi makaten dengan saged kula aturaken mugi-mugi bermanfaat. Akhirul kalam subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.